Assalamualaikum teman-teman. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep perkembangan motorik halus anak usia dini. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Rizka Safitri, kedua, Nur Atika Wardani, dan yang terakhir, Nuri Anatul Mas Uda. Ingin tahu penjelasannya kan? Tonton videonya sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan motorik halus. Motorik halus merupakan suatu pengendalian gerak tubuh yang dilakukan melalui kegiatan yang terkoordinasi antara otak, otot, dan susunan syaraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perkembangan motorik halus menurut para ahli. Yang pertama, seorang ahli, Sujino, mengatakan bahwa gerakan motorik halus adalah sebuah gerakan yang hanya melibatkan otot-otot kecil yang ada pada tubuh seseorang, seperti contoh menggerakkan jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Selanjutnya yang kedua, seorang ahli Dinipe dan Daengsari mengatakan bahwa motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas dari otot-otot kecil ataupun halus gerakan yang menuntut dari koordinasi mata dan tangan dengan pengendalian gerak yang baik sehingga dapat melakukan gerakan tersebut dengan tepat dan cermat. Yang ketiga, seorang ahli Elizabeth B. Harlock mengatakan bahwa motorik anak ialah sebuah proses kematangan yang ada hubungannya dengan aspek diferensial, bentuk atau fungsi termasuk pada perubahan sosial emosional. Proses motoriknya yaitu gerakan langsung yang melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang membuat seseorang dapat mampu menggerakkan anggota tubuhnya, seperti contoh menggerakkan tangan dan kaki. Yang keempat, seorang ahli Kartini Kartono mengatakan bahwa motorik halus yaitu ketangkasan, keterampilan jari tangan dan pergelangan tangan serta penugasan terhadap otot-otot urat yang ada pada wajah. Yang kelima, seorang ahli McRichard mengatakan bahwa keterampilan pada motorik halus merupakan keterampilan yang membutuhkan kontrol dari otot-otot kecil yang ada pada tubuh untuk mencapai sebuah tujuan dan keterampilan. Yang keenam, seorang ahli Sumantri mengatakan bahwa keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jari tangan dan tangan yang lebih sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Yang terakhir, seorang ahli Yuda M. Saputra dan Rudyanto mengatakan bahwa motorik halus adalah kemampuan seorang anak dalam beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus, seperti contoh seorang anak meremas kertas, menggenggam sesuatu, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama adalah faktor hereditas, yaitu warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang menguntungkan dan merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi psikis. Yang ketiga adalah aktivitas anak sebagai subjek bebas serta mempunyai usaha untuk membangun dirinya sendiri. Baik, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus anak. Yang pertama adalah kondisi prakelahiran. Pertumbuhan fisik anak ketika dalam kandungan sangat tergantung pada gizi yang diperoleh anak dari ibunya. Jadi, jika kesehatan ibu terganggu karena kekurangan gizi, maka anak di dalam kandungannya akan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Contohnya, seorang ibu yang sedang mengandung
kurang memadai asupan yodium, maka akan menyebabkan keguguran pada kehamilannya. Yang kedua adalah faktor genetik, yaitu termasuk pada faktor internal yang berasal dalam diri anak, yang merupakan sifat bawaan dari orang tua. Biasanya ditandai dengan beberapa kemiripan fisik dan gerak tubuh anak dengan salah satu anggota keluarga. Misalnya, jika seorang ayah yang memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, maka jika anak banyak mengkonsumsi makanan tapi anak tidak gemuk. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Faktor yang termasuk kepada faktor eksternal di luar diri anak, yaitu kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Seperti misalnya, anak kurang mendapat keleluasaan dalam bergerak dan melakukan latihan karena ruangan yang karena banyaknya anak yang di dalam ruangan. Yang keempat adalah kesehatan dan gizi anak pasca kelahiran, mengingat bahwa dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat, kesehatan yang terganggu karena sakit akan memperlambat perkembangan motorik halusnya. Yang kelima adalah kecerdasan intelektual. Perkembangan otak anak sangat mempengaruhi kemampuan gerakan yang dapat dilakukan anak karena salah satu fungsi bagian otak adalah mengatur dan mengendalikan gerakan yang dilakukan oleh anak. Yang ketujuh adalah pola asuh. Ada 3 pola asuh, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang lebih membuat anak harus mengikuti semua aturan orang tua, dan yang demokratif yaitu orang tua lebih memberikan arahan dan bimbingan kepada anak. Pola asuh permisif cenderung membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan orang tua. Yang kedelapan adalah cacat fisik. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan kemampuan motorik halus anak. Saya akan menjelaskan pentingnya pengembangan motorik halus sejak usia dini. Mas Gerti mengemukakan 4 alasan pentingnya pengembangan motorik halus sejak usia dini. Yang pertama, yaitu alasan sosial. Mengaplikasikan motorik halus sejak usia dini, ini juga berpengaruh pada sosial. Hal ini dilakukan dengan mengajari anak beberapa keterampilan motorik halus dalam kegiatan sehari-harinya, seperti makan, minum, memegang sendok, memakai pakaian sendiri, dan kegiatan motorik halus lainnya. Hal ini juga menjadikan anak menjadi anak yang mandiri. Yang kedua, yaitu alasan akademis. Mengembangkan motorik halus juga sangat penting bagi akademik. Akademik ini berkaitan dengan pengetahuan atau sekolah. Jika anak sudah memasuki usia sekolah, banyak sekali kegiatan yang menggunakan motorik halus di dalamnya, seperti menulis, menggunting, menggambar, dan kegiatan beragam yang membutuhkan ketangkasan jari-jari dan tangan anak. Di perguruan tinggi pun, setelah tua pun, gerakan motorik halus masih digunakan. Untuk itu, motorik halus hendaknya distimulasi di usia dini. Alasan yang ketiga yaitu alasan pekerjaan. Di dunia banyak sekali pekerjaan. Mayoritas pekerjaan memerlukan keterampilan motorik halus di dalamnya, seperti profesi guru, dokter, sekretaris, karyawan, dan masih banyak lagi.
Di dalam pekerjaan itu dibutuhkan keterampilan menulis di dalamnya. Seperti seorang guru. Seorang guru tulisannya harus rapi dan bagus agar anak didiknya bisa memahami apa yang ditulis oleh guru. Jika seorang guru tidak bisa menulis, maka muridnya pun tidak akan memahami apa yang dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu alasan psikologis atau emosional. Anak yang memiliki perkembangan motorik halus yang baik dan sesuai kemampuannya akan membuat anak mudah dalam beradaptasi di kehidupannya dengan pengalaman sehari-harinya dengan melibatkan fisik. Seperti anak yang bisa menulis sesuai dengan usianya, maka anak itu tidak ada kekhawatiran jika ada kegiatan yang melibatkan menulis di dalamnya. Sebaliknya, jika anak memiliki perkembangan motorik halus yang buruk dan tidak sesuai kemampuannya, maka anak itu akan mengalami frustasi dan selalu merasa gagal. Kondisi ini akan berdampak buruk bagi kepribadiannya. Misal, anak masih belum bisa menulis, padahal umurnya sudah 7 tahun, maka anak akan merasa gagal dan malu. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri. Makanya, menstimulasi perkembangan motorik halus saat usia dini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini harus dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan motorik halus sejak usia dini sangat penting bagi kehidupan ini maupun bagi kehidupan yang akan